Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Dia pintar ataukah bodoh adalah sebuah sindiran pedas yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada oknum profesor yang mengejek tentang program makan siang gratis itu. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Alangkah miskinnya negeri ini. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dalam suatu ceramah di universitas mempertanyakan tentang adanya seorang profesor yang katanya menuduh bahwa pemberian makan gratis itu memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa. Itu tuduhan dari profesor tersebut. Bapak Prabowo tidak menyebutkan siapa nama profesor tersebut, cuma Bapak Prabowo mempertanyakan apakah profesor tersebut pintar atau bodoh atau tidak punya hati. Akhirnya saya cek di medsos. Saya tidak tahu apakah yang dimaksud oleh Bapak Prabowo itu adalah Profesor Rias, karena memang di medsos beredar postingan yang mengatakan, yang memuat video bahwa menurut Profesor Rias program makan gratis memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa ini. Halo Profesor Rias, pertanyaan saya, kalau saya atau kamu memberikan makan gratis kepada tetangga kamu yang kurang mampu secara ekonomi, apakah itu merupakan penghinaan terhadap orang yang dikasih makan? Tolong jawab, karena itu tidak memerlukan otak, cukup memerlukan suara hati. Profesor Rias, tolong dijawab. Dan kalau kalau misalnya yang dimasukkan oleh Bapak Prabowo itu adalah Anda, saya nggak tahu apakah Anda atau tidak, tolong juga dijawab. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Seorang profesor itu biasanya pintar, bukan bodoh. Tetapi apa yang dikatakan oleh Profesor Rias Rashid dalam cuplikan video yang kita simak bersama-sama tadi mau menunjukkan bahwa sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Profesor Rias itu tidak setuju dengan program makan siang gratis yang adalah program dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kita ketahui bersama-sama bahwa program makan siang gratis ini merupakan program unggulan dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon presiden pada tahun 2024 kemarin. 58% masyarakat Indonesia pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Artinya bahwa 58% ini mereka setuju dengan program makan siang gratis ini. Yang menjadi pertanyaan kita semua, siapakah orang yang didukung oleh Profesor Rias Rashid pada saat pemilu di tahun 2024 kemarin?
Apakah pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Ataukah pasangan Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD itu? Pemirsa sekalian, tentu ketika kita hidup di negara demokrasi, kritikan-kritikan ataupun ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Perlu saya garis bawahi bahwa kita hidup di negara demokrasi. Semua orang punya hak untuk berargumentasi. Semua orang punya hak untuk menyampaikan buah pikirannya. Tetapi yang menjadi polemik bagi kita semua, apakah program dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini akan membawakan dampak positif kepada bangsa Indonesia? Akan mengurangi angka kemiskinan kepada bangsa Indonesia? Ataukah akan menciptakan polemik baru ataupun persoalan baru di mana ada anggapan bahwa jikalau pemerintah menyiapkan program makan siang gratis ini, maka kehidupan dari masyarakat itu akan bergantung kepada pemerintah. Kata gratis dalam program makan siang gratis merupakan bentuk penghinaan menurut Profesor Rias Rashid terkait dengan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto ini. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa kita semua bisa menggunakan logika akal sehat kita untuk menerima program-program kerja dari pemerintah. Fakta telah membuktikan kepada kita semua bahwa 58% masyarakat Indonesia pada akhirnya setuju untuk memilih dan mendukung program makan siang gratis. Dengan pembuktian, mereka memilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya berharap bahwa kritikan-kritikan dari kita masyarakat Indonesia tidak ada unsur sakit hati, tidak ada unsur gagal move on, tidak ada unsur kekecewaan. Karena kalau kita memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah berlandaskan unsur rasa sakit hati, rasa kekecewaan dan lain sebagainya, maka sampai kapanpun program kerja pemerintah pasti selalu dianggap tidak benar di mata para pembencinya. Pemirsa, mari kita simak lagi cuplikan video yang lain. Siapa tahu ada arahan ataupun ada buah-buah pikiran yang bisa menyadarkan kita dan bisa mengedukasi kita tentang polemik dari program makan siang gratis ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk Saya itu jujur geli banget dengar program makan gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini. Ini program pembodohan yang memang sengaja didesain oleh mereka untuk hanya sekedar mencari popularitas belaka. Sudah lama sih saya ingin ngomong tentang ini, tapi belum ada waktu. Dan sekarang saya ingin menyampaikan pendapat tentang bagaimana bodohnya program ini. Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu, biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Jadi kalau sebulan berarti dana untuk makan gratis itu sampai 30 triliun rupiah per bulan. Atau 365 triliun rupiah per tahun. Kalau Prabowo jadi presiden, maka program makan gratis itu akan menggunakan dana negara 365 triliun rupiah per tahun dikalikan 5 tahun. Atau hampir 2000 triliun rupiah dana dibuang hanya untuk makan gratis saja. Gila.
2.000 triliun rupiah selama 5 tahun untuk makan gratis. Bayangkan coba, pembangunan kota sebesar IKN di Kalimantan Timur saja hanya menelan biaya kurang dari 500 triliun rupiah. Pembangunan kereta cepat saja hanya makan biaya 112 triliun rupiah. Itu juga utang. Ini makan gratis, habiskan uang 2.000 triliun rupiah, terbuang begitu saja tanpa ada nilai tambah apapun, selain hanya menyenangkan perut orang tetapi otaknya kosong. Banyak banget keburukan dari program makan gratis ini. Dan pertanyaannya yang utama, apakah anggarannya tidak akan bocor dan disunat? Biasalah orang kita, kalau ada proyek, yang utama dulu dari mereka adalah bagaimana dapat komisi dari proyek itu. Dengan anggaran proyek sekitar 2.000 triliun rupiah, kebayangkan kalau komisi mereka itu bisa sampai 10%, itu baru di tingkat elit atau pusatnya. Kalau sudah turun ke bawah, ke pemerintah daerah, itu dipotong lagi. Kecamat dan lurah kena potongan lagi. Belum kalau dananya lari ke sekolah, itu dipotong lagi. Akhirnya yang lari ke siswa cuma nasi putih dan nugget saja yang murah. Toh namanya juga makan siang. Ya seadanya sajalah. Ini sekali lagi saya bilang adalah program pembodohan. Hanya program populis yang gak masuk akal. Dan nanti kalau dijalankan, kebayang tingkat korupsinya luar biasa besar. Belum lagi kita harus impor beras, daging, susu. Karena daging dan susu stok kita itu tidak cukup untuk dalam negeri. Karena memang kita bukan produsen daging dan susu. Akhirnya kita harus impor dari Australia dan New Zealand. Siapa yang dapat untung? Ya importirnya, karena mereka bisa matok harga. Siapa importirnya? Ya oligarki-oligarki yang ada di kubunya Prabowo dan Gibran yang udah merem melek kesenangan kalau Prabowo menang dan mereka dapat proyek yang luar biasa besar. Negara akan dirampok habis-habisan atas nama program negara yang legal. Gila nggak? Nah, pertanyaannya, kenapa sih ada negara-negara di dunia yang bisa mengadakan program makan gratis itu? Itu karena stok pangan mereka berlimpah. Contoh di India misalnya. India adalah pengekspor susu nomor 2 di dunia sesudah Amerika. Mereka kelimpahan produksi susu di dalam negeri. Kalau susu ini nggak disalurkan, maka peternak akan rugi dan industri susu juga akan mati. Diekspor ke luar negeri, tetap saja produksinya berlimpah. Nah, supaya peternaknya tidak mati, maka pemerintah India membeli susu itu dari peternak dan membagikannya ke warga dalam konsep program susu gratis. Indonesia, apanya yang berkelimpahan? Susu aja kita masih impor, beras kita masih impor, daging apalagi. Kalau dibikin program makan gratis, yang diuntungkan itu cuma para importir sama negara-negara produsen. Pemerintah rugi karena uang kita itu akan terbang ke luar negeri. Nggak ada penambahan pendapatan negara. Dan lama-lama negara kita bergantung pada negara luar. Dan ketika kita diboikot oleh negara produsen karena mereka satu waktu itu tidak setuju dengan kebijakan luar negeri kita, negara kita akan mati karena sudah terlanjur tergantung sama mereka. Jadi kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dijadikan puskesmas saja dan menggratiskan kesehatan masyarakat, atau buat bangun pabrik farmasi supaya obat kita tidak harus impor dari luar negeri? Kenapa uang 2.000 triliun rupiah itu nggak dibuat irigasi saja sehingga petani kita dapat jaminan panen mereka itu tidak gagal? Kenapa uang sebesar itu hanya buat makan gratis, program yang tidak menghasilkan apa-apa selain peluang mega korupsi yang luar biasa? Coba contohlah program Ganjar Pranowo yang ingin bangun infrastruktur internet supaya lebih canggih dan merata dari Aceh sampai Papua. Internet itu sebagai fasilitas supaya anak-anak kita itu terisi otaknya, supaya mereka bisa kelak mendapat pendapatan di sana dan membangun keluarga baru yang sejahtera. Seperti kata Kiai Kampung kepada Prabowo dulu, kasih kami kail, jangan kasih kami ikan. Program makan gratis, BLT, bansos hanya membuat rakyat kita jadi lemah mentalnya dan jadi bangsa yang peminta-minta, bukan bangsa yang tangguh melewati krisis global.
Gila sih program makan gratis itu. Entah gimana lagi harus bilangnya, karena program itu benar-benar gila. Gila rencana korupsi besar-besarannya. Mending saya seruput kopi dulu daripada ikutan gila. Gaspol. Lihat ini bagaimana seorang presiden yang tidak menghargai guru besar dan mengata-ngatai guru besar seorang profesor. Itu adalah level tertinggi seorang tahap keilmuan seseorang itu bergelar profesor, kata beliau nih. Prabowo ke profesor yang tak setuju makan bergizi, otak pintar, hati tidak. Pak, kalau beda pendapat itu tanggapi dengan biasa saja. Jangan ngata-ngatain kayak gitu. Bapak itu loh seorang presiden, tolong dijaga wibawanya, Pak. Kata beliau nih, Pak Prabowo, kata Pak Prabowo nih, sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju program makan bergizi gratis. Heran saya, profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu. Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, anak lapar itu sekolah tidak bisa merasakan bagaimana caranya dia tidak bisa merasakan. Seperti kita tahu juga, makanan gizi gratis itu dipangkas yang asalnya 15.000 jadi 10.000. Itu 10.000. Ketika realisasinya 10.000 itu ya dibagi ke tiap daerah-daerah nih, misalnya tiap provinsi, nggak 10.000. Contoh, biaya transportasi dipotong, biaya ina-inu segala macam, belum lagi dikorupsi. Anggaran 10.000 bisa turun jadi 8.000. Kira-kira 8.000 makanan bergizi apa? Itulah makanya pertimbangan profesor kayaknya nggak realistis nih. Mending apa, sejahterakanlah orang-orang tua anak-anak tersebut, kasih mereka hidup yang layak, iklim investasi segala macam. Jadi semakin banyak perusahaan yang berdiri kan, orang-orang tua anak-anak kayak gitu tuh, orang tuanya sejahtera, anaknya bakalan makanan enak juga, makanan bergizi. Rumusnya kan sangat sederhana, sejahterakan rakyatnya, anak-anak ikut merasakan dampaknya dengan makan makanan yang enak. Kayak gitu rumusnya, sederhana banget sebenarnya, tapi kayaknya susah banget dilakuin oleh presiden kita. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi program makan siang gratis dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini. Yang menarik dalam cuplikan video tadi adalah komentar yang disampaikan oleh seorang influencer yang bernama Bang Denny Siregar. Yang konyolnya, dari apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar, nampak sekali bahwa seorang Denny Siregar dia memang sedang berpihak kepada kubunya Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita abaikan saja apa yang dikatakan oleh Bang Denny Siregar tadi. Kembali lagi pada topik utama terkait dengan pernyataan dari Bapak Profesor Rias Rasyid yang mengatakan bahwa program makan siang gratis merupakan penghinaan kepada bangsa ini. Benarkah program makan siang gratis ini merupakan penghinaan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka kepada bangsa Indonesia tercinta ini? Menurut saya secara pribadi, program makan siang gratis ini merupakan rasa empati, rasa kemanusiaan yang ditunjukkan oleh seorang Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar, kepada orang-orang tidak mampu yang ada di Republik ini. Sehingga dalam cuplikan video tadi, kita menyimak satu statement yang cukup menarik yang datang dari Bung Hotman Paris Hutapea tentang rasa kemanusiaan, tentang hati nurani, tentang empati dari seorang public figure, dari seorang pemimpin kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Prabowo Subianto dengan mencanangkan program makan siang gratis ini, mungkin beliau punya tujuan yang mulia, yakni untuk meringankan beban penderitaan dari orang-orang miskin yang ada di Republik ini. Kita harus menyadari bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sedang berkembang, di mana dari Sabang sampai Merauke,
dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita selalu menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya masih di angka kemiskinan. Apakah program makan siang gratis ini akan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Republik ini? Saya secara pribadi mau katakan bahwa belum tentu program makan siang gratis ini bisa mengurangi angka kemiskinan ataupun angka stunting yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin kalau kita melakukan dalam bentuk persentase, dari 100%, mungkin hanya 10 ataupun 15%. Program ini akan berdampak positif untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka stunting yang ada di Republik ini. Artinya bahwa saya berharap program makan siang gratis ini jangan dijadikan sebagai ketergantungan dari masyarakat Indonesia, dari orang-orang yang tidak mampu, dari orang-orang yang ekonominya lemah kepada pemerintah. Kalau hal ini sampai terjadi, maka pernyataan dari Profesor Rias Rasyid itu tidak salah. Bisa menjadikan makan siang gratis ini merupakan penghinaan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka kepada bangsa ini. Karena ada statement kata gratisnya. Secara ekonomi, kalau kita mau perhatikan tentang kehidupan ekonomi yang ada di bangsa kita, mungkin apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini punya hati, punya tujuan yang mulia untuk membantu, untuk meringankan beban penderitaan dari fakir miskin, dari orang-orang yang tidak mampu yang ada di bangsa ini. Tetapi saya berharap bahwa kita, masyarakat Indonesia, khususnya kita-kita yang berada di garis kemiskinan, khususnya kita-kita yang saat ini belum mampu secara ekonomi, mari, jangan kita jadikan program makan siang gratis ini sebagai landasan atau acuan dasar dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi kita harus berusaha dengan cara-cara kita sendiri untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa ini, untuk mempersiapkan kehidupan dari anak-anak kita kelak. Patut kita sadari bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya menjadi penguasa di bangsa ini selama 5 tahun yang akan datang, bukan untuk selama-lamanya. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Semoga polemik tentang program makan siang gratis ini bisa menemukan titik terangnya. Semoga program makan siang gratis ini pula tidak ada isu yang akan dijadikan oleh kita masyarakat Indonesia, oleh para penguasa khususnya sebagai lahan korupsi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.